warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Susanto selaku Guru Instalasi Penerangan Listrik 12 TITL 1. Saya Dewi Mutiara Dewadi akan mempresentasikan materi penerangan jalan umum atau yang disebut PJU. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan dasar teori penerangan jalan umum dan pengukuran energi listrik. Pertama, fungsinya. 1. Menghasilkan kekontrasan antar objek dan permukaan jalan. 2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. 3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. 4. Mendukung keamanan lingkungan. 5. Memberikan keindahan lingkungan jalan. Poin kedua, dasar perencanaan penerangan jalan. 1. Perencanaan penerangan jalan terkait dengan hal-hal berikut. A. Volume lalu lintas. B. Tipikal potongan melintang jalan. C. Geometri jalan. D. Tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan. 2. Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dan perencanaan penerangan jalan antara lain sebagai berikut. A. Lebar ruang memiliki jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan. B. Tempat-tempat di mana kondisi lengkung horizontal atau tikungan tajam. C. Tempat yang luas seperti persimpangan dan tempat parkir. D. Jalan-jalan berpohon. E. Jalan dengan lebar media yang sempit. F. Jembatan sempit atau panjang. G. Tempat lain di mana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya. 3. Jenis-jenis lampu penerangan jalan. 1. Lampu tabung fluoresen tekanan rendah. 2. Lampu gas merkuri tekanan tinggi. 3. Lampu gas sodium bertekanan rendah atau SOC. 4. Lampu gas sodium tekanan tinggi atau yang disebut SON. 4. Ketentuan pencahayaan dan penempatan. A. Pencahayaan pada ruas jalan. Kualitas pencahayaan pada suatu jalan diukur berdasarkan metode iluminasi atau luminasi. Meskipun demikian, lebih mudah menggunakan metode iluminasi karena dapat diukur langsung di permukaan jalan dan menggunakan alat pengukur kuat cahaya. B. Rasio kemerataan pencahayaan. Rasio maksimum antara kemerataan pencahayaan maksimum dan minimum menurut lokasi penempatan tertentu. C. Pemilihan jenis dan kualitas lampu penerangan. 1. Nilai efisiensi. 2. Umur rencana. 3. Kekontrasan permukaan jalan dan objek. D. Penempatan lampu penerangan. 1. Penempatan lampu penerangan jalan harus direncanakan sedemikian rupa. 2. Sistem penempatan lampu penerangan jalan disarankan. 3. Pada sistem penempatan parsial, lampu penerangan jalan harus memberikan adaptasi yang baik bagi penglihatan pengendara sehingga efek kesilauan dan ketidaknyamanan penglihatan dapat dikurangi. E. Penataan letak lampu penerangan jalan. Penataan atau pengaturan letak lampu penerangan jalan diatur di daerah-daerah atau kondisi di mana media sangat lebar lebih dari 10 meter atau pada jalan di mana jumlah lajur sangat banyak lebih dari 4 lajur setiap arah. Kelima, pemasangan rumah lampu penerangan. 1. Pemasangan tanpa tiang. Pemasangan rumah lampu tanpa tiang adalah lampu yang diletakkan pada dinding ataupun langit-langit suatu konstruksi, seperti di bawah konstruksi jembatan, di bawah konstruksi jalan layang, atau di dinding maupun langit-langit terowongan, dan lain-lain. 2. Pemasangan dengan tiang. 1. Tiang lampu dengan lengan tunggal. 2. Tiang lampu dengan lengan ganda. 3. Tiang lampu tegak tanpa lengan. Ketujuh, alat pengukuran dan pembatas atau yang disebut APP untuk mengetahui besarnya tegangan listrik yang digunakan oleh pemakai atau pelanggan listrik untuk keperluan rumah tangga, sosial, usaha, atau bangunan komersil, gedung, pemerintah, dan instansi. Maka perlu dilakukan pengukuran dan pembatasan daya listrik.
APP merupakan bagian dari pekerjaan dan tanggung jawab pengusaha ketenaga listrikan atau yang disebut PT atau PLN sebagai dasar dalam pembuatan rekening listrik.